Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi bahwa terkait dengan AKM, yaitu Assessment Kompetensi Minimum, yang akan segera dilaksanakan pada tahun ini. Nah, sebelum kita melaksanakan kegiatan AKM, tentunya kita bisa mencoba dulu. Mencoba dulu bagaimana aplikasinya, bagaimana sistemnya. Nah, pada uji coba yang kemarin, beberapa kali uji coba, itu menggunakan aplikasi Exambro yang memang harus dibuka server pusatnya. Nah, sekarang dari kementerian sudah memberikan link untuk mencoba mengerjakan AKM, yaitu silakan Bapak Ibu bisa masuk ke alamat pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM/. Nah, setelah masuk pada halaman web ini, kemudian pada bagian kanan atas, di sini ada "Ayo mencoba AKM". Nah, di sini langsung diklik saja. Nah, kemudian di sini ada dua pilihan materi. Ada literasi dan numerasi. Jenjangnya bisa disesuaikan dari SD sampai SMA. Misal kita coba yang SD ya. Literasi SD. Klik Oke, lanjutkan. Nah, di sini otomatis langsung diberikan username dan passwordnya. Langsung saja klik login. Ya, ini tidak usah disimpan. Nah, pada bagian kiri ini ada token ya. Token COFA-BP. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah konfirmasi data peserta, diketikkan nama pesertanya. Misal nama pesertanya Adi, misal. Kemudian masukkan tanggal lahir, misal 15 Juli tahun, misal kelas 6 berarti sekitar 2011 ya. Misalkan ini tanggal lahirnya. Nah, kemudian token ini bersumber dari yang bagian atas ini. Bisa di-copy, ya, di-paste, atau diketikkan langsung juga bisa. Nah, setelah terisi, kemudian klik submit. Nah, otomatis di sini konfirmasi tes, ya, literasi SDMI, alokasi waktunya 60 menit. Langsung saja diklik mulai. Nah, di sini soal yang pertama. Sebelum kerjakan, saya akan menjelaskan. Yang pertama bagian sini, ini untuk ukuran font. Jadi ukuran font bisa diperbesar. Misalkan diperbesar, ini yang paling besar segini ya. Ukuran fontnya supaya jelas dibaca, mudah dibaca. Ukuran fontnya bisa diperbesar. Kemudian di sini ada daftar soal. Jadi jumlah soal untuk literasi ini di sini sebanyak 21 soal. 21 soal, ini juga nanti bisa untuk mengecek soal mana yang belum dikerjakan. Bagian atas ini. Nah, bentuk soal yang pertama seperti ini. Ini contohnya bentuknya adalah pilihan ganda ya. Jadi kalau yang bulat-bulat seperti ini hanya bisa dipilih satu. Ya. Apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Ini dia berdoa bahwa mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Berarti di sini ingin bersekolah. Setelah memilih, kemudian klik soal berikutnya.
Nah, di sini jawabannya yang pakai kotak ya. Kalau pakai kotak itu bisa menjawab lebih dari satu. Jika memakai kotak seperti ini bisa menjawab lebih dari satu. Manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin ya? Sifat Siti dan Udin itu adalah apa di sini? Baca ya. Dia itu pekerja keras dan sabar ya. Pekerja keras dan sabar. Dilanjutkan dengan soal berikutnya. Soal berikutnya. Nah, di sini cara menjawabnya adalah benar salah. Ya, jadi ada suatu pernyataan, silakan nanti disesuaikan dengan bacaannya. Apakah pernyataan tersebut benar atau salah? Ya, pernyataan tersebut benar atau salah. Siti dan Udin selalu bahagia saat menyanyi. Ya kan? Di sini di bacaannya bahwa mereka itu tersenyum. Ya, dari pagi sampai malam tersenyum berarti bahagia, berarti benar. Ya, kalau bulat-bulat ini hanya boleh pilih satu ya. Pilih benar atau salah. Kemudian Om dan Tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Nah, kesal ada nggak di sini di bacaan? Tidak ada kan? Berarti pernyataan ini salah. Kemudian setelah selesai, klik soal berikutnya. Nah, di sini ada juga model yang jawaban singkat ya. Apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Ya, di jalan mereka mengamen ya. Mengamen. Ya, jawaban singkat mengamen. Setelah diketik jawabannya, kemudian klik soal berikutnya. Nah, kemudian di sini tipe cara menjawabnya adalah memasangkan ya, berpasangan. Di sini pasangkanlah peristiwa yang ada pada lajur kiri ini dengan tokoh yang ada pada lajur kanan. Yang pertama peristiwanya suka memberi uang receh dengan seadanya. Tentunya yang memberi itu ya Om dan Tante ya, dipasangkan di sini. Klik ini baru klik pasangannya. Nah, di sini nanti muncul garis. Kemudian suka bernyanyi dengan suara serak dan nafas sesak. Tentunya yang nyanyi Siti dan Udin. Diklik dulu, baru klik pasangannya. Seperti ini. Setelah dipasangkan, kemudian klik soal berikutnya. Ya. Nah, di sini tipe menjawabnya adalah jawaban panjang atau urean. Di sini suruh menjelaskan. Jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sudah sesuai dengan puisi. Dengan puisi ini ya. Apa alasannya? Gambarnya sudah sesuai dengan puisi. Ya. Alasannya misal karena pada gambar tersebut menunjukkan ya, karena pada gambar menunjukkan dua orang anak yang sedang bernyanyi dengan mengenakan pakaian yang rombeng. Nah, maka dari itu kedua anak tersebut adalah Siti dan Udin. Ya. Karena pada gambar menunjukkan dua orang anak yang bernyanyi dengan mengenakan pakaian yang rombeng. Nah, pada gambar maka sesuai dengan puisinya yaitu Siti dan Udin.
Nah, setelah terjawab soal uraiannya, kemudian klik soal berikutnya. Ya. Nah, sekarang sudah berganti bacaan. Di sini ada bacaan, kemudian ada apa? Gambar ya, ada gambar dan bacaannya juga. Di sini apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata panda? Ini jawabannya panjang ya. Dicari di sini. Ini lingkaran hitam di bawah mata bisa disebut dengan mata panda. Nah, apa penyebabnya? Ya. Jadi mata terlihat seperti mata panda. Mata terlihat seperti mata panda karena kurang tidur. Ya, karena kurang tidur. Nah, setelah terjawab, kemudian klik soal berikutnya. Nah, di sini tipe jawabannya yang pakai kotak-kotak, maka boleh memilih lebih dari satu. Kalau yang buletan harus pilih satu. Kalau yang kotak boleh memilih lebih dari satu. Penyakit apa yang dapat berlipat ganda jika seorang tidur kurang dari 5 jam per malam? Nah, di sini bacanya lumayan kecil ya, tapi masih tetap bisa terbaca. Nah, ini tidur kurang dari 5 jam per malam dapat melipat gandakan risiko penyakit jantung, ya, serangan jantung dan stroke. Berarti ini stroke dan serangan jantung. Kemudian klik soal berikutnya. Terus apa tujuan penulis pada teks tersebut? Nah, tujuannya apa ini menulis teks ini ya? Yaitu tujuannya adalah menginformasikan pembaca pentingnya waktu tidur yang cukup. Ya, waktu tidur yang cukup. Kemudian klik soal berikutnya. Manakah pernyataan yang benar tentang manfaat tidur cukup bagi kesehatan? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Ya, di sini kotak lagi, maka boleh memilih lebih dari satu jawaban. Maka yang pertama adalah membantu kita untuk fokus dalam belajar, membuat kita lebih mudah mengingat sesuatu. Kalau menyebabkan timbul lingkaran hitam di bawah mata, ini bukan manfaat, tapi adalah efek negatifnya. Kemudian membuat kita lebih sabar dan tidak mudah marah. Nah, ini pilihannya lebih dari satu, karena kotak-kotak. Kemudian klik soal berikutnya. Nah, kita bisa mengecek kita sudah menjawab berapa soal. Kita sudah menjawab 11 soal. Ya. Terus berikutnya, pasangkan informasi mengenai usia di sebelah kiri dengan lama tidur di sebelah kanan sesuai dengan gambar. Prasekolah 3-5 tahun. Di sini 3-5 tahun adalah 10-13. Diklik dulu ini, baru ke sini. Ya. Kemudian usia sekolah 6-13 tahun. Ya, di sini cari 6-13 tahun, 9-11 jam. Setelah terjawab dipasangkan, kemudian klik soal berikutnya. Terus selanjutnya adalah jawaban benar salah ya. Tentukanlah benar atau salah pernyataan berikut sesuai dengan isi informasi tersebut ya. Maka di sini usia 20 tahun memiliki lama tidur yang sama dengan 60. 20 sama dengan 60 ini ya. Karena 18-25 20 sama dengan 60, maka benar. Orang yang kurang tidur kemungkinan akan mengalami kesulitan saat belajar karena sulit fokus dan mudah lupa. Ya, ini bacaan di sini ya. Maka ini benar. Kemudian klik soal berikutnya.
Andi adalah seorang anak kelas 5. Menurut artikel di atas, berapa lama waktu tidur yang diperlukan Andi setiap harinya? Anak kelas 5 itu usia antara 6 sampai 13 tahun. Berarti tidurnya adalah 9 sampai 11 jam. Andi adalah seorang anak kelas 5. Menurut artikel berapa lama diperlukan Andi setiap harinya? Mengapa? Ya. Maka setiap harinya waktu tidurnya waktu yang dibutuhkan untuk tidur seharusnya 9 sampai 11 jam. Mengapa? Karena siswa kelas 5 usianya antara 6 sampai 13 tahun. Ya. Nah, itu jawabannya. Kemudian klik soal berikutnya lagi. Nah, di sini ada gambar bacaan ya. Pertanyaannya adalah di mana Nuha dan keluarganya tinggal ya. Di mana Nuha dan keluarganya tinggal. Ini dibaca dulu ya. Di Jalan Mustika ya. Jalan Mustika. Dan klik soal berikutnya, kita cek lagi misal baru sampai nomor 15 ya. Berikutnya ini kotak seperti tadi, boleh memilih lebih dari satu ya. Misal kita jawab ini ya. Tapi kalian harus baca dulu ya. Lanjut. Ini harus dipilih salah satu ya. Harus dipilih salah satu ya. Terus berikutnya ini juga harus dipilih salah satu. Dan ini soal berikutnya ini harus dipasangkan ya. Harus dipasangkan. Nurul didatangi oleh petugas kesehatan. Kemudian Nuha, anak yang rumahnya didatangi oleh petugas kesehatan. Nuha, ini Nurul tadi ya. Nuha itu berarti apa? Soal ini ya. Ini dan ini. Terus selanjutnya klik soal berikutnya, ini langsung baca. Misal dipilih ya. Benar semua misal. Ini saya percepat ya. Lanjut. Ini menurutmu apakah ilustrasi yang disajikan dalam tulisan sudah sesuai dengan isi cerita yang disampaikan? Jelaskan alasannya. Ya. Apa ini sampai nomor berapa? 21 ya. Ini nomor yang terakhir. Sudah sesuai karena setiap ilustrasi menggambarkan. Misal dijawab sudah
sesuai. Ya. Karena setiap ilustrasi menggambarkan bagian cerita yang disampaikan dari mulai. Nah, misal dijawab seperti ini dan misal berikan alasannya. Nah, jadi kamu berikan alasannya. Nah, setelah selesai ini sampai nomor 21 kan, klik soal berikutnya, otomatis konfirmasi, terima kasih telah berpartisipasi. Kalau sudah selesai, klik selesai tes. Nah, di sini muncul jawaban kalian. Ya, muncul jawabannya. Mana yang benar, mana yang salah. Ini kunci, ini jawabanmu. Kemudian kalian bisa mengunduhnya dalam bentuk PDF atau langsung keluar, logout. Nah, ini untuk literasi. Nah, untuk numerasi juga sama seperti tadi. Ya, untuk numerasi juga sama. Oke, tadi kita sudah berikan informasi bagaimana mengerjakan AKM ya. Banyak cara menjawabnya, ada pilihan ganda, ada memasangkan, jawaban singkat, uraian ya. Selamat mencoba ya, silakan dicoba supaya untuk persiapan AKM yang akan datang. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.